Sama Jawa ayo, sama Sunda ayo, sama Padang ayo, sama Lampung ayo, sama Bugis ayo, sama Dayak ayo gitu ya. Ya alhamdulillah bisa nyedulur kalau bahasa kita ya, bisa bersosialisasi dengan ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun mungkin secara bahasa memang kita tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Keluarga jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah, yang kita sama-sama selalu berharap dan juga menanti ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hari-hari kita, di dalam setiap waktu yang kita lalui, desah nafas yang kita keluarkan, karena memang sejatinya kehidupan kita ini adalah mengikuti bagaimana keluar masuknya udara, desah nafas kita yang menghirup, kemudian kita juga mengeluarkan dari apa yang menjadi rizki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasa andainya kalau Allah mencabut satu detik saja rizkinya kepada kita semuanya, yaitu berupa udara, sehingga mungkin kita akan kelimpungan, kita akan bingung. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pilih-pilih dalam hal ini, kepada yang mukmin maupun kepada yang kafir, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hak atau fasilitas kehidupan. Akan tetapi kehidupan orang-orang beriman tentunya adalah akan lebih baik ketika dia betul-betul menjalaninya, yaitu berada di jalan Rasulullah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di jalan orang-orang beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita atau kajian taklim kita, taklim pekanan, masih dalam tema tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di dalam agama Islam. Malam hari ini kita memasuki kepada poin agar kita memenuhi syarat-syarat yang termasuk mutlak di sini, agar kemudian ukhuwah kita, persaudaraan kita tentunya akan selalu langgeng. Bukan sampai kemudian hanya di dunia kemudian kita meninggalkan saudara-saudara kita, terkhusus keluarga kita, akan tetapi kelanggengan ini sampai kepada akhirat nanti, sampai di surga nanti. Karena tentunya harapan kita, harapan besar bagi kita semuanya adalah kita bersama bukan hanya di dunia saja. Bukan hanya cukup kebersamaan kita di dunia, akan tetapi harapan besar adalah kita nanti bersama-sama juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun syarat-syarat berukhuwah ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah syaratnya harus ikhlas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena memang ikhlas ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang ikhlas itu tidak akan mempan, diganggu, digelincirkan, disesatkan, dan digoda oleh setan.
Karena apa? Setan sendiri yang sudah mengikrarkan itu. Setan sendiri yang telah memberikan sebuah kabar tadi, dan dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan mengatakan kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh akan kami gelincirkan, akan kami gelimpangkan, akan kami jatuhkan mereka itu ke jurang kebinasaan. Mereka di sini adalah manusia, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang-orang beriman, tapi ada istisnanya. Istisna itu pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka dalam berukhuwah, di dalam merajut kebersamaan, di dalam kita memintal ya dari tali ukhuwah Islamiyah kita ini, itu butuh keikhlasan. Ikhlas untuk apa? Untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah ikhlas, itu ibaratnya kalau kata para ulama itu, ikhlas itu adalah kita ketika beramal ya, menyembunyikan setiap amal-amal kita sebagaimana seseorang menyembunyikan amal buruknya. Jadi amal kebaikannya itu disembunyikan sebagaimana dia menyembunyikan amal buruknya. Itulah salah satu poin atau pengertian secara sederhana dari ikhlas. Adapun secara bahasanya ya, ikhlas itu ada kata kholas. Kholas itu betul-betul tajarrud. Tajarrud di sini adalah betul-betul bersih, murni disebut. Makanya ada kurma yang namanya kurma kholas. Oh, itu memang benar-benar nikmat, makanya murni kenikmatannya. Nah, agak mahal memang harganya juga. Gitu ya Mas Destur ya, tukang herbal ini. Kholas itu enak ininya, empuk lagi. Nah, mudah-mudahan kalaupun tidak Ramadan nanti kita bisa merasakan kurma kholas seperti apa Pak. Itu empuk banget, enak ya, luar biasa nikmatnya. Maka kenikmatannya itu sempurna, mungkin seperti itulah, murni ya. Karena apa? Ukhuwah Islamiyah akan benar-benar terwujud. Nah, ini bahasanya adalah benar-benar terwujud ketika kita mengusahakan, ketika kita mengupayakan sebuah persaudaraan di dalam agama Islam, yang di situ semuanya adalah dibingkai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya rasa ikhlas yang dikuatkan oleh kita, maka lama kelamaan atau lambat laun akan memudar juga para jamaah sekalian. Saya ini sudah ikhlas, tapi dia nih kok kayak gitu terus. Seolah-olah ketika kita mungkin berbuat baik, kemudian orang ini sama sekali tidak menimpali dengan kebaikan, sama sekali tidak ada respon kebaikan yang diberikan kepada kita. Manusia punya sifat bosan. Ah, udahlah saya bosan berbuat, memiliki sikap baik, atau mungkin kita memberikan sikap baik kita kepada saudara kita karena ikhlasnya belum paripurna, belum kita sempurnakan, belum kita totalitas di dalam mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah ini, sehingga ya bisa cepat pudar. Apalagi yang disebut ikhlas ini adalah terbebas dari tendensi tujuan dan juga iming-iming yang lain. Kita merajut ukhuwah bukan karena dunia, para jamaah sekalian. Kita menjalin persaudaraan bukan karena materi. Kita menjalin persaudaraan bukan karena hanya satu suku, satu bangsa. Kemudian juga termasuk di dalam hal ini adalah bukan karena satu pekerjaan, satu profesi. Akan tetapi kita menjalin hubungan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, itu karena Allah. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya authaqa'urul iman adalah tali ukhuwah yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Maksudnya membenci karena Allah itu apa? Ketika saudaranya bermaksiat, ketika saudaranya itu berbuat kemungkaran, ketika saudaranya berbuat agak menyeleweng dari yang namanya koridor syariah, maka diingatkan, dibenci perbuatannya, bukan orangnya yang dibenci. Ini salah satu indikasi dari ikhlas. Saya ikhlas dalam hati misalkan, ya nggak perlu diucapkan, saya ikhlas pokoknya membersamai teman saya yang mungkin masih lika-liku kehidupannya. Meskipun memang kehidupan manusia itu memang lika-liku, artinya lika-liku kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Ikhlas kita membersamainya karena apa? Kita juga mungkin dulu gitu kok.
Kalau sampai kemudian kita menganggap bahwa kita yang paling baik, sehingga ketika menjalin hubungan itu karena sesuatu, oh ini yang alumni pondok sini sama saya, yang bukan alumni pondok sana nyingkir. Ini yang satu syekh sama saya, satu guru sama saya, yang beda guru silahkan menyingkir. La haula wala quwata illa billah. Enggak seperti itu. Ini yang orang Jawa, ya kumpul sama orang Jawa. Maka kami ketika itu para jamaah sekalian di pondok pesantren kami, kalaupun sebenarnya itu adalah dalam satu daerah ya, provinsi ya. Satu provinsi itu kan macam-macam tuh santrinya. Ada yang suku Lampung asli ya, ada yang suku Jawa, saya sendiri suku Sunda, ada yang Padang tinggal di Lampung, kemudian ada yang Batak juga tinggal di Lampung. Tapi ketika berkumpul tidak boleh berdasarkan daerahnya masing-masing. Bahkan kita membuat kumpul konsul untuk memudahkan kita semuanya ketika kepulangan, kemudian juga ketika nanti kita ada keperluan apapun, dan bahkan di situ ada yang namanya infak keliling kalau ada yang sakit, meskipun di situ ada UKP ya, usaha kesehatan pondok, akan tetapi ya namanya terbatas lah fasilitas itu. Maka kita iuran. Tapi kalau dibentuk yang namanya konsul Lampung, konsul Sulawesi, konsul Jawa Tengah, konsul Jawa Timur, dilarang oleh ustadznya. Karena apa? Khawatir ada bibit-bibit asobiyah. Lampung sana, Palembang sana gitu. Paling banyak kalau di pondok kami itu dari Lampung. Pasti setiap tahun itu akan regulasinya akan terus menerus ya. Rotasi itu muter ya. Kalau rotasi mungkin saya ke sana lagi, tapi ini regulasi terus aja. Pokoknya terus menerus, berangsur-angsur akan ada terus. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi tidak boleh. Ya, meskipun dari Lampung tetap harus akrab juga dengan yang lainnya. Ini adalah miniatur kehidupan yang mana dibentuk di sebuah tempat yang memang sangat ideal sekali, yaitu di pondok pesantren, sehingga ketika praktek di masyarakat, sama Jawa ayo, sama Sunda ayo, sama Padang ayo, sama Lampung ayo, sama Bugis ayo, sama apa namanya Dayak ayo gitu ya. Ya alhamdulillah bisa nyedulur kalau bahasa kita ya, bisa bersosialisasi dengan ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun mungkin secara bahasa memang kita tidak bisa menguasai semua, kita tidak dituntut pandai bahasa semua suku, akan tetapi kita dituntut untuk membersamai ya di dalam kehidupan di dalam agama Islam kita bersama mereka-mereka yang kaum muslimin, khususnya kita membersamai mereka di dalam keimanan. Bahkan ya teman-teman yang terutama dari Flores ya, saya ternyata pokoknya NTB, NTT, masya Allah suaranya bagus-bagus, luar biasa, melengking itu kalau azan, kalau membaca Quran, tilawah itu luar biasa ya. Memang kalau yang cerdas-cerdas itu dari Lamongan, dari ini, nah itu semuanya kan bisa kita temani. Apalagi mungkin kita hidup di lingkungan umum, di lingkungan yang majemuk, tidak pilih-pilih. Nah sama, kita ini berada dalam satu jamaah ini juga, itu adalah dengan background yang berbeda-beda, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Sumatera gitu ya. Itu semuanya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin imam ketika berbalik ketika ngimami sawu sufufakum, sampean Jawa apa Sunda? Aku Jawa, wis nyingkir kene komplek wong Sunda gitu. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin seperti itu. Nah, ini karena apa? Dasarnya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya juga berharap yang namanya pahala, berharap keridhaan, berharap surga. Jadi kalau sudah itunya dihilangkan, sentimen-sentimen kesukuan, sentimen-sentimen golongan, maka indah persaudaraan itu. Tapi kalau itu masih terus digaungkan, kalau itu masih terus-terusan dikuatkan atau bahkan mungkin didukung, waliyadzubillah, yang ada hanyalah perpecahan. Tidak akan mungkin akan terjadi yang namanya sebuah persatuan ketika sentimen golongan, sentimen kesukuan itu yang dibesar-besarkan, waliyadzubillah. Coba kita simak ada kisah Sa'ad bin Rabi al-Ansori dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang muhajirin ya, salah satu dari anggota kelompok muhajirin yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah atau ke kota Yathrib. Dulu beliau ketika di Mekahnya saudagar kaya. Beliau itu adalah pedagang yang sukses, bukan hanya pedagang, bahkan pengusaha. Pengusaha ya. Beliau ini salah satunya adalah reseller kalau sekarang. Jadi ngambil barang orang, kemudian bukan ngambil maling ya. Artinya dititipi barang kemudian menjualkan, itu salah satunya gitu. Nah, di Madinah
karena semua hartanya diminta untuk ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy yang mencegah Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mau ke Madinah, tinggalkan semua harta kamu. Enak aja. Kamu udah berusaha, sudah cari makan di kota Mekah, malah kamu mau tinggalkan agama nenek moyang kamu, mengikuti ajaran Muhammad. Oke, silahkan. Silahkan tinggalkan kota Mekah, tapi tinggalkan semua harta kekayaan kamu yang kamu berusahanya mati-matian dan kamu dapatkan di kota Mekah. Oke, kata Abdurrahman. Berangkat dia ke Madinah. Sampai di Madinah bingung juga dia. Waduh, gak punya apa-apa. Akan tetapi dari kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tiba di Yathrib dengan ada nasyidnya ya, Thala al badru alaina, itu adalah menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Yathrib atau yang sekarang menjadi Madinatul Rasul atau kota Madinah. Kemudian beliau membangun masjid untuk apa? Pusat peradaban. Maka kalau masjid ini kok sepi jamaahnya, meskipun megahnya luar biasa, tapi kalau sepi jamaah, bisa dikatakan mungkin untuk apa dibesar-besarkan? Jamaahnya dulu disolidkan. Kita karena punya tanggung jawab besar dalam hal itu. Maka dalam hal ini Nabi membangun masjid untuk apa? Mensolidkan sahabat-sahabat yang ada. Sahabat Ansor sebagai penyambut, yaitu dari Madinah, kemudian sahabat Muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Dipersaudarakanlah mereka, termasuk di dalamnya adalah Sa'ad bin Rabi al-Ansori dengan Abdurrahman bin Auf. Di dalam persaudaraan ini sungguh indah para jamaah sekalian. Sampai kemudian kehidupan Abdurrahman bin Auf itu detail diketahui oleh Sa'ad bin Rabi. Coba bayangkan. Sa'ad bin Rabi al-Ansori itu juga saudagar kaya, ya bisa dikatakan pemuda ya. Kalau pemuda itu kan bukan remaja ya, tapi pemuda ya usia-usia 40 tahun lah gitu ya. Dan istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu. Sehingga dalam perbincangan indah ya, perbincangan asyik antara Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi, dipanggillah Abdurrahman, ta'al, sini gitu. Kita kan sudah dipersaudarakan toh. Oh iya, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mempersaudarakan kita di atas keimanan. Saya tahu Anda ini butuh sekali dengan usaha, butuh dengan penghidupan, dan juga termasuk Anda butuh dengan yang namanya teman hidup alias istri. Maka karena kita sudah dipersaudarakan karena Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau aku berikan sebagian hartaku untuk engkau cuma-cuma, wahai Abdurrahman, cuma-cuma, bukan pinjaman lunak nanti dikembalikan ya setahun yang akan datang, itu tidak. Akan tetapi diberi, bukan pinjaman tapi diberikan cuma-cuma, ini adalah sebagian harta saya, monggo dipakai usaha, kita sudah saudara karena Allah. Kemudian sudah cukup belum? Abdurrahman sampai bingung, geleng-geleng. Abdurrahman sampai bingung para jamaah sekalian. Kok bisa ya ada orang yang sehati malaikat gitu ya? Kok ada orang yang sekarakter seperti malaikat gitu ya? Nah, zaman now kira-kira ada nggak yang kayak gini ya? Belum sampai di situ para jamaah sekalian, Sa'ad bin Rabi ini juga tahu Anda kan butuh istri. Saya punya 3 istri. Nanti silahkan pilih yang mana yang paling cantik, maka akan saya ceraikan untuk engkau. Coba bayangkan, istri saja dikasih. Ini akhirnya kalau orang-orang barat yang kufur ya, pasti mereka akan membuat statement yang negatif. Tuh lihat bagaimana pengikut Muhammad itu sudah gila. Istri yang dia usahakan, istri yang dia pinang dengan tentunya adalah dengan kemampuannya dan dengan kekayaannya, kok diberikan seperti itu saja, seperti seolah-olah sudah abnormal, sudah di atas normal. Itu bahasanya seperti itu. Padahal apa? Saking cintanya sama saudaranya kok. Betapa besar cintanya Sa'ad bin Rabi al-Ansori kepada Abdurrahman bin Auf. Sebagian harta diberikan, istri difasilitasi diberikan juga, diceraikan nanti istrinya yang satu ya, yang paling cantik disuruh pilih. Kemudian akhirnya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, cukup, ya Allah cukup bagi saya. Saya hanya minta ditunjukkan di mana letak pasar. Maka kemudian ya Sa'ad bin Rabi tidak bisa menolak. Kamu nggak mau bener? Nggak mau. Satu ciri khas orang-orang Ansor itu adalah kelemah lembutannya, dermawannya.
ciri khas orang-orang Mekah, Muhajirin, mereka ini adalah menjaga iffah, menjaga kemuliaan, menjaga marwah, menjaga kehormatan. Jadi dua ini betul-betul bergabung menjadi satu di dalam tubuh kaum muslimin, Masya Allah. Menjadi sahabat-sahabat mulianya Rasul. Orang Mekah dengan kewibawaannya, dengan sifat yang mulianya tadi ya, dengan menjaga diri dari meminta-minta, mereka selalu mengedepankan itu. Kemudian orang-orang Madinah, sehingga Allah turunkan surah Al-Hasyr di ayat yang ke-9. Itu adalah menjadi modal bagi kita untuk selalu berukhuwah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah poin yang pertama dari syarat-syarat ukhuwah yang perlu untuk kita tegakkan. Kemudian selanjutnya poin yang kedua adalah saling menasehat. Pondasinya iman dan takwa. Jadi ukhuwah kita, persaudaraan kita karena Allah itu memang betul-betul karena dasar iman, bukan karena dasar yang lain tadi. Sebenarnya ada hubungannya, ada korelasinya antara ikhlas tadi. Karena apa? Ikhlas itu adalah munculnya dari hati. Dan keimanan juga adalah bersumber tumbuh subur ya, akan tumbuh subur yaitu dari jiwa, dari hati seseorang. Bagaimana manusia ini akan bisa betul-betul mengendalikan dirinya, bisa mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, manakala imannya saja gersang. Manakala dia tidak ada satupun celah untuk dimasuki oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Makanya bisa jadi orang yang sukanya musuhan, orang yang sukanya membenci sama Islam, bencinya minta ampun, padahal dia muslim. Kepada muslim yang lain bencinya minta ampun karena mungkin beda prinsip. Bukan prinsip ya, artinya beda dalam hal bahasanya mungkin bisa dikatakan prinsip dakwah, bukan prinsip akidah. Kalau prinsip itu kan akidah tentang hal-hal yang pokok ya. Akan tetapi yang furuk saja itu karena beda dengan dirinya, walah ketingnya minta ampun itu ya. Jengkelnya minta ampun, seolah-olah orang kok susah banget diomongin. Udah tahu salah kok masih aja dijalankan. Padahal sebenarnya dia yang kurang banyak literasinya. Padahal sebenarnya dia yang kurang mungkin dari bagaimana dia menggali dari referensi-referensi atau mungkin petunjuk-petunjuk dari para ulama yang lainnya. Sayang sehingga kemudian energinya dibuang percuma. Karena apa? Karena itu tadi. Karena dia tidak ada dasar iman. Maka kalau kita menjalin hubungan, menjalin kecintaan, itu karena Allah Subhanahu wa taala, dari iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu semuanya akan abadi sampai di akhirat. Kata Allah, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman dekat pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti pada jamaah sekalian, akan menjadi musuh, akan saling menuduh, akan saling mencaci, mencerca. Gara-gara kamu ini saya dimasukkan ke dalam api neraka. Gara-gara kamu. Suruh siapa kamu ikut-ikutan? Termasuk setan itu tidak mau dituduh. Jamaah rahimani rahimakumullah, setan yang pekerjaannya tiap hari ingin menggoda, ingin menggelincirkan, ingin menyesatkan, ingin menjatuhkan harkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diikuti kemudian manusia ikut terjerumus. Jadi dijerumuskan ini para jamaah sekalian, ternyata tafsir para ulama sangat luar biasa. Dijerumuskan itu diangkat kakinya, dicelupkan kepalanya ke dalam neraka, itu dijerumuskan namanya. Astagfirullahaladzim, naudzubillah. Itu dijerumuskan seperti itu. Jadi setan yang kerjaannya ingin menjerumuskan manusia, ketika manusia tadi sudah terjerumus ke dalam neraka, maka dia mengatakan fala talumuni falumu anfusakum. Jangan kamu menuduh saya, jangan nyalahkan saya, falumu anfusakum. Maka tuduhlah dirimu sendiri, salahkan diri kamu sendiri. Suruh siapa ikut-ikutan. Setan gitu, berlepas diri dia, kurang ajar dia. Dia sangat licik sekali. Para jamaah rahimani rahimakumullah. Ketika manusia di puncak kejayaan dalam kesesatannya, setan berlepas diri. Aku ora melok-melok, karena apa? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia. Tapi ternyata manusianya yang lalai. Manusianya yang tidak ingat bahwasanya itu adalah talbis, itu adalah jebakan.
Sama ketika ukhuwah tidak dirangkai karena iman dan takwa, alah sebentar juga akan putus ya, naudzubillah. Sebentar juga tidak akan awet ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tusahib, jangan kamu itu bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian, kita dikumpulkan ngaji setiap pekan ini untuk apa? Untuk membentuk pribadi kita, karakter diri kita orang-orang beriman. Kalaupun mungkin kita ini bisa dikatakan ya masih belajar, sama saya yang berbicara juga masih belajar, kemudian panjenengan sekalian juga, bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian juga adalah kita dalam proses untuk menjadi orang yang baik. Tidak perlu juga kita mengatakan kami ini adalah orang-orang yang beriman yang taat. Tidak perlu juga mengaku-akukan seperti itu. Akan tetapi perbuatan kita mudah-mudahan sudah menjadi indikasi, sudah menjadi ciri-ciri bahwasanya kita semuanya sesuai dengan arahan Rasul. Jangan kamu sahabati, jangan kamu dekati, jangan kamu temani kecuali orang beriman. Orang beriman itu yang seperti apa? Ya, sangat simpel sekali sebenarnya. Mereka-mereka yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalaupun memang global, syariat Allah itu banyak, termasuk yang paling pokok di sini adalah mereka yang mendirikan sholat. Nanti ada mungkin asumsi yang lain, ada sebuah pendapat yang lain. Wah, kan berteman nggak boleh pilih-pilih. Betul, kalau namanya muasyarah, muamalah dengan non muslim pun kita tidak boleh kemudian sombong-sombongan ya gitu ya. Artinya muamalah dengan mereka, pinjam meminjam, kemudian termasuk jual beli dengan mereka, ya sah-sah saja, asalkan tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat dalam akadnya, riba atau mungkin yang lain. Oh, kalau gitu dengan muslim saja nggak boleh, apalagi dengan non muslim misalnya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka Nabi ini betul-betul mewanti-wanti kepada kita, jangan kamu temani kecuali yang beriman, karena orang mukmin itu akan menguntungkan. Kalaupun mungkin secara materi kita seolah-olah dirugikan, karena apa? Dikit-dikit kalau ngaji mesti misalkan, meskipun mungkin kan bawa istrinya gitu, kita bawa istri, misalkan dia bawa istri, ternyata nggak ada bensin, kita korban bensin. Terah bensin ternyata bannya sudah tipis misalkan, barang-barang ngaji agak jauh tempatnya. Kalau di sini kan dekat ya, ini orang-orang dekat semua. Kecuali Mas David, Mas David sana dari Metro ya. Ya ada seperti itu, ujiannya seperti itu. Ah, saya ini temenan sama orang ngaji malah nyusahin, malah misalkan seperti itu. Nah, ini perlu dikoreksi. Justru malah di situ adalah ladang pahala kita para jamaah sekalian. Ternyata dilihat bannya sudah tipis, ya Allah, bannya sudah tipis, pecah. Ke tempat kajian akhirnya kemudian terlambat misalkan gara-gara teman kita. Masya Allah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita sabar, bahkan kita menolong saudara kita. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi ya, makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan menolong hambanya selagi hambanya itu mau menolong saudaranya. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun, dan jangan ada yang boleh makan makananmu kecuali orang-orang bertakwa. Wah, ini ngeri lagi nih, seolah-olah diskriminasi ini. Ini Mang Didin ini diskriminasi katanya. Ustaz Salahuddin ini diskriminasi. Bukan diskriminasi. Maksudnya kalau makanan kita ini dimakan oleh orang soleh, barokahnya nambah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini berkunjung kepada para sahabat, termasuk ke rumah mertua beliau, ke rumah Abu Bakar, ke rumah Umar, Utsman, Ali. Meskipun Ali itu memang terkenal miskin, seperti Az-Zubair bin Awam itu juga miskin ya. Itu Nabi lahap kalau makannya. Beliau ini kalau makan di sahabat-sahabat yang mulia, itu lahap sekali makannya. Karena apa? Yakin itu ada keberkahannya. Apalagi yang memakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada teman bertakwa, teman beriman, teman ngaji kok ke rumah, jangan malah kemudian kita ngerundel, ah iki meneh, yodoi. Mesti minta dahar. Mesti mau minta makan ini, mesti ini. Padahal sebenarnya memang ia membutuhkan. Bahkan Nabi dulu ketika para sahabat ini kelaparan, ahlu sufah ini, para jamaah sekalian, mereka di dalam menguras energinya untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal hukum-hukum yang
tentunya itu adalah bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sering kelaparan. Rasulullah dalam keadaan kelaparan, kemudian bertemu dengan Abu Hurairah, sudah sempoyongan, sudah gelayang kanan, gelayang kiri. Abu Hurairah, udah makan belum? 3 hari ya Rasulullah saya nggak makan. Ya Allah, sampai seperti itu coba bayangkan. Ya udah yuk ikut ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada apa-apa. Kemudian ya sahabat-sahabat ditawarkan, yuk siapa yuk yang mau ngasih makan nih sahabat kita kelaparan. Yuk siapa yang mau ngasih ini, jaminannya surga. Rasul sampai seperti itu. Bukan kemudian Rasul mengajarkan meminta-minta. Di sini ada empati para jamaah sekalian. Disinilah ada rasa kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah saling menasehati karena Allah. Nasihat dan menasehati itu adalah pokok di dalam ajaran Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ini, agama Islam itu adalah isinya nasihat. Maka kemudian kulna liman, kata para sahabat, kami kemudian bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi, nasihat untuk Allah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, dan juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga seluruh rakyatnya. Maksudnya apa? Nasihat untuk Allah adalah menegakkan kalimat tauhid. Nasihat untuk Rasul itu untuk apa? Yaitu untuk menjalankan sunnahnya. Nasihat untuk kitab-kitab maksudnya apa? Adalah mengikuti apa yang menjadi tuntunan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru nasihat untuk a'immatul muslimin adalah ya nasihat betul, nasihat wejangan. Kemudian juga termasuk dalam hal itu adalah ya kita memberikan kritik dan saran. Itu sunnah, itu bagian dari apa? Karena ternyata agama ini adalah penuh dengan yang namanya wejangan nasihat. Wa ammatihim, dan juga untuk rakyatnya. Karena rakyat juga tidak semuanya cerdas, rakyat juga tidak semuanya berilmu, rakyat juga tidak semuanya mereka paham. Ada yang awam, ada yang bahkan mungkin abangan. Mereka mengenal waktu sholat hanya 2 waktu di dalam 1 tahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Bisa jadi ada yang seperti itu. Lah kita sebagai dai, kalaupun mungkin bukan tukang ceramah ya, tukang khutbah, akan tetapi ada kewajiban kita untuk mengajak mereka. Karena apa? Disinilah kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwasanya kita semuanya peduli kepada saudaranya. Ya saling menasehati. Ketika ada kesalahan, nasihati. Jangan malah dibiarkan, jangan malah dicaci maki, jangan kemudian diumbar kemana-mana. Ini ahli maksiat, ini ahli syirik misalkan. Ini adalah calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Itu sama saudaranya sampai kayak gitu coba misalkan. Alangkah mirisnya hati kita ini ketika itu adalah terlontar dari lisan seorang muslim. Terakhir, setia saat senang dan susah. Terkadang mungkin kalau dikatakan sama istri aja susah ya, ngelirik dikit ada yang bening, wah langsung pindah ininya. Ya naudzubillah sampai seperti itu, janganlah ya. Apalagi sama teman sendiri. Apalagi mungkin hanya kepada teman ngaji misalkan, atau orang beriman yang berbeda rahim dari kita, bukan dari nasab sebagaimana nasab kakek dan nenek kita. Berat kalau tidak ada iman para jamaah sekalian. Suruh setia di dalam susah dan senang. Di dalam senang kita bareng-bareng, ketika susah bodo amat, lu gua. Bisa jadi ada yang seperti itu. Ya bisa jadi. Karena apa? Dasarnya bukan iman, dasarnya karena kepentingan dunia. Dasarnya adalah ya hawa nafsu, bisa jadi seperti itu. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka untuk menumbuh suburkan dari persaudaraan kita di atas jalan iman ini, tentunya adalah kita sangat membutuhkan yang namanya nasihat. Dan kita juga sangat membutuhkan yang namanya wejangan, masukan, saran, kritik. Untuk apa? Saran kritik yang membangun agar kita ini betul-betul bisa setia, yaitu di dalam menemani saudara-saudara kita sampai nanti bahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Dan saling tolong menolonglah kalian. Ta'awana ya ta'awanu itu ada kata salingnya. Saling itu berarti kan ada timbal balik. Kita memberi, kemudian mereka menerima. Termasuk kita juga akan menerima karena kita memberi. Itu namanya ada kata salingnya. Maka dengan ta'awana ya ta'awanu. Allah Subhanahu wa taala tidak dengan bahasa nasara yansuru itu ya. Ta'awana ya ta'awanu 'alal birri, yaitu di atas kebaikan, wat taqwa, dan juga di atas ketakwaan. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini, yaitu dari 5 poin ya. 5 poin yaitu tentang 4 ya, bahkan 4 ya, bukan 5, maaf. 4 syarat di dalam kita menjalin kebersamaan di dalam agama Islam. 4 syarat ukhuwah Islamiyah yang perlu dan sangat hajat untuk kita tegakkan agar ukhuwah kita langgeng sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tadi tidak pembacara ya, tidak buka oleh pembacara, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Wal akhir bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.